Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Gen Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang proses sintesis protein. Nah, ini penting karena untuk sintesis protein ini akan keluar di ujian nasional ya. Tetapi untuk pembahasan tentang sintesis protein ini saya langsung dari tengah-tengah ya, langsung ke sintesis proteinnya. Tapi sebelumnya kalian harus sudah memahami materi tentang substansi genetik terlebih dahulu, atau minimal kalian harus sudah mempelajari atau sudah mengetahui perbedaan antara DNA dan RNA supaya nyambung di materi tentang sintesis protein ini. Atau minimal kalian harus ingat bahwa basa nitrogen itu ada golongan purin dan juga pirimidin. Dan untuk basa nitrogen adenin itu berpasangan dengan timin atau urasil kalau di RNA dan dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Sedangkan kalau untuk guanin berpasangan dengan sitosin dan dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Nah, itu mungkin yang akan dijadikan konsep dasar supaya kita memahami materi tentang sintesis protein ini. Oke, langsung saja. Dalam tahapan sintesis protein ini, jadi jangan diambil ribet lah ya. Cuma ada dua tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi yang terjadi di nukleus. Sedangkan yang kedua disebut dengan translasi, terjadinya di sitoplasma atau lebih tepatnya di ribosom. Karena kita ketahui bahwa ribosom itu adalah tempat sintesis protein. Nah ya. Apa yang dimaksud dengan transkripsi? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang dimaksud dengan transkripsi adalah proses pembentukan RNAD atau M oleh DNA ya. Tapi sebetulnya transkripsi ini umum ya, bukan hanya RNAD atau M saja, tetapi proses pembentukan RNA, mau RNA-T maupun RNA-R, termasuk RNAD dan juga M yang akan kita bahas sekarang. Tetapi kalau dalam transkripsi di sini kita spesifikasikan saja, yaitu proses pembentukan RNAD atau M messenger ya, atau duta, atau nanti yang kita kenal dengan kodon untuk basa nitrogennya. Jadi intinya adalah transkripsi di sini yaitu proses pembentukan RNAD atau M oleh DNA. Nah, terjadinya di mana? Terjadinya di nukleus atau inti sel. Nah, sebelumnya kita harus ingat bahwa rantai DNA itu ada dua ya. Nah, di sini berarti terdiri dari template dan juga non template. Tapi kita tidak akan berbicara tentang non template karena RNAD ini dibentuknya oleh rantai DNA template. Jadi saya akan tampilkan di sini rantai DNA template saja ya. Nah, oke. Karena di sini akan membentuk RNAD atau M, maka akan melibatkan enzim. Nama enzimnya disebut dengan RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini akan menempel pada DNA dari 3 aksen menuju ke 5 aksen ya. Nah, nanti bagian yang pertama kali tempat transkripsi ini disebut dengan promoter ya. Nah, RNA polimerase ini berfungsi untuk membuka ikatan hidrogen pada DNA sehingga rantai DNA-nya terbuka. Nah, selanjutnya rantai DNA yang sudah terbuka tersebut akan membentuk basa nitrogen yang baru dan membentuk rantai tunggal yang disebut dengan RNAD atau M ya. Oke, di sini kita lihat, saya berikan contoh saja. Di sini ada template. Jadi kita tidak akan berbicara tentang non template. Nah, basa nitrogennya terdiri dari ada TAC, kemudian CCA dan juga ATT. Nah, di sini dari 3 aksen ke 5 aksen ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memiliki rantai DNA template, maka tinggal kita pasangkan saja dengan basa nitrogen yang ditemukan pada RNAD yang akan dibentuk. Berarti di sini TAC berarti AUG, kemudian CCA berarti pasangannya GGU, kemudian ATT berarti pasangannya UAA. Nah ya, maka karena dibentuknya dari DNA template
3/5, maka RNAD atau M yang terbentuk berarti dari 5/3. Oke, paham ya? Karena 3 aksen itu pasti berpasangan dengan 5 aksen. Ya, oke. Kalau sudah paham, sebetulnya ini ada fungsinya ya, 5 aksen dan juga 3 aksen. Nah, kalau pada RNAD atau M, 5 aksen ini berfungsi untuk mencegah terjadinya hidrolisis nanti di sitoplasma, kemudian berfungsi memberikan sinyal agar RNAD ini dapat menempel pada unit ribosom. Ya, nanti ditranslasi. Begitupun dengan 3 aksen. Nah, di sini juga ada fungsinya, yaitu untuk mencegah terjadinya degradasi pada RNAD ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu rantai tunggal dari RNAD atau M. Nah, itulah yang disebut dengan transkripsi. Jadi kita sudah beres mencetak rantai RNAD atau RNA-M. Sebetulnya ada 3 tahapan dalam transkripsi ini. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi itu yang pertama kali pembentukan RNAD. Kemudian ada elongasi atau proses pemanjangan dan diakhiri dengan terminasi. Maka tempat atau bagian DNA yang berperan untuk pertama kali pembentukan RNAD itu disebut dengan promotor, sedangkan ujung atau akhir dari tempat pembentukan RNAD itu disebut dengan terminator. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan transkripsi yang terjadi di nukleus atau inti sel. Nah, tinggal tahapan selanjutnya. Tahapan yang kedua berarti disebut dengan translasi. Kita pahami dulu pengertian dari translasi. Translate ya. Yang dimaksud dengan translasi itu adalah proses penerjemahan. Nah, penerjemahan apa? Yang diterjemahkannya yaitu RNAD atau M atau basa nitrogennya yang disebut dengan kodon yang tadi dibentuk di transkripsi oleh RNAT ya. Nah, RNAT ini ditemukan pada sitoplasma yang masing-masing sudah mengikat asam amino. Asam aminonya berasal dari sitoplasma yang diaktifkan oleh ATP atau adenosine trifosfat. Nah, selanjutnya nempel pada RNAT. Oke. Balik lagi ke translasi. Jadi translasi ini tujuannya yaitu untuk menerjemahkan atau mentranslasikan RNAD atau M atau pesan yang berasal dari RNAD tadi atau yang berasal dari DNA tadi oleh RNAT dan terjadinya di ribosom, dan ribosomnya ditemukan pada sitoplasma. Perlu kalian ketahui bahwa ribosom sebetulnya ada 2 bagian. Ada ribosom unit kecil, kemudian ada ribosom unit besar. Ya. Kita tuliskan lagi untuk rantai RNAD atau RNA-M atau kodon yang berasal dari transkripsi tadi. Tetapi ceritanya sekarang sudah meninggalkan nukleus dan sekarang sudah berada di sitoplasma. Nah, setelah berada di sitoplasma nanti akan menempelkan, yang menempelnya adalah ujung dari 5 aksen, nempel dengan ribosom. Nah, yang pertama kali nempel itu dengan ribosom unit kecil. Nah, jika RNAD sudah menempel pada ribosom unit kecil, maka nanti akan datang RNAT yang membawa asam amino dan membawa basa nitrogen yang sesuai dengan RNAD atau dengan kodon. Nah, untuk basa nitrogen yang ditemukan pada RNAT itu disebut dengan antikodon. Nah, setelah menempel dengan atau sudah berpasangan dengan basa nitrogen yang berasal dari RNAD, nah di sini kan tadi ada AUG, maka pasangannya berarti UAC atau basa nitrogen yang ditemukan pada RNAT-nya yaitu UAC. Nah, setelah menempel, maka nanti akan datang unit ribosom yang besar.
Nah, sebetulnya di ribosom unit besar ini ada 3 bagian. Ada tempat masuk RNA-T, kemudian ada tempat melepaskan asam amino, kemudian ada tempat keluar dari RNA-T. Nah, selanjutnya kalau sudah menempel dengan RNA-D, maka terjadilah penyalinan kode. Nah, selanjutnya nanti akan datang RNA-T yang baru yang membawa basa nitrogen sesuai dengan basa nitrogen yang ditemukan pada RNA-D. Nah, di sini kan ada GGU, berarti pasangannya CCA. Begitupun tahapannya sama dengan tahapan yang awal tadi. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya si asam amino yang kedua akan bergabung dengan asam amino yang pertama tadi, sehingga terbentuklah polipeptida dan seterusnya, nanti sampai terbentuk protein yang diharapkan. Nah, di sini juga sebetulnya ada 3 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan inisiasi atau pertama kali pembacaan, kemudian ada elongasi, proses pemanjangan asam amino menjadi polipeptida atau menjadi protein, dan yang terakhir disebut dengan terminasi. Perlu kalian ingat bahwa kodon itu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan kodon start. Ingat, kodon itu adalah basa nitrogen yang ditemukan pada RNA-D ya. Nah, biasanya atau sudah pasti ya, kalau kodon start ini basa nitrogennya terdiri dari AUG. Nah, nanti kalian cocokkan dengan tabel yang 64. Biasanya di buku-buku ada tabel asam amino yang 64 itu. Nah, kalau AUG, asam amino yang dihasilkannya yaitu metionin. Kemudian yang kedua ada kodon stop. Nah, kalau kodon stop terdiri dari 3 macam. Yang pertama bisa UAA, kemudian yang kedua bisa UAG, dan yang ketiga bisa UGA. Nah, itu yang disebut dengan sintesis protein. Jadi sekali lagi, tahapan sintesis protein ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi itu adalah proses pembentukan RNA-D atau M, atau basa nitrogennya disebut dengan kodon, oleh DNA. Nah, DNA yang berperan sebagai cetakannya disebut dengan template. Berarti yang tidak mencetaknya disebut dengan non-template. Nah, di sini dibantu oleh enzim. Nama enzimnya RNA polimerase. Ya. Nah, selanjutnya RNA-D yang sudah dibentuk di nukleus tadi dalam proses transkripsi akan meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma yang selanjutnya disebut dengan translasi. Nah, translasi ini diawali dari penempelan RNA-D pada ribosom unit kecil, kemudian diterjemahkan atau ditranslasikan oleh RNA-T yang ditemukan di sitoplasma, sehingga terbentuklah protein atau polipeptida yang diharapkannya. Nah, nantinya protein ini akan digunakan oleh tubuh kita, bisa dibentuk enzim atau bisa dibentuk juga hormon ya, atau ya namanya juga protein sebagai penyusun utama bagi tubuh kita. Nah, itulah yang disebut dengan sintesis protein. Semoga mudah dipahami. Jadi jangan berpikir ke sana ke sini, cuma ada 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Oke. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.